Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Supriyadi dari kelas 2A Penjas, NPM 1921910117. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi strategi belajar mengajar gerak dalam mata kuliah TBM Motorik. Dalam materi strategi belajar mengajar gerak ada beberapa poin di dalamnya yang kita akan bahas. Pertama, pengertian dari strategi belajar mengajar gerak. Yang kedua, ada peraturan urutan materi belajar. Yang ketiga, ada pengaturan waktu latihan. Yang keempat, ada pengaturan lingkungan belajar. Yang kelima, metode dalam belajar mengajar gerak. Jadi kita langsung saja ke pembahasan yang pertama dalam strategi belajar mengajar gerak. Strategi belajar gerak merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan method of series of activities designed to achieve a factual education goal. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, rangkaian kegiatan, termasuk pengguna metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam strategi juga ada pembelajaran yang perlu diperhatikan oleh seorang pengajar. Dalam proses pembelajaran ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama, ada strategi pengorganisasian pembelajaran. Dalam pengorganisasian pembelajaran, pelajar disebut sebagai struktur strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Strategi pengorganisasian lebih lanjut dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Strategi mikro mengacu pada metode untuk pengorganisasian isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep atau prosedur atau prinsip. Strategi makro mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur maupun prinsip, seperti itu. Yang kedua, ada strategi penyampaian pembelajaran. Dalam strategi penyampaian pembelajaran, komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsinya strategi penyampaian pembelajaran yang pertama ada menyampaikan isi pembelajaran kepada pelajar dan kedua menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan peserta didik untuk menampilkan unjuk kerja, seperti itu. Yang ketiga, ada pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran, komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara belajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya, seperti itu. Yang kedua, materi kedua ada pengaturan urutan materi. Dalam proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahap atau 3 fase. 3 fase belajar gerak menurut Vitis dan Posner. Yang pertama, ada fase kognitif, yaitu fase di mana tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang, seperti itu. Yang kedua, ada fase asosiatif. Fase asosiatif merupakan fase kedua dalam belajar gerak keterampilan yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif. Dalam hal rangkaian gerak yang
bisa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf merangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan, seperti itu. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini pelajar mencapai tingkat penguasaan gerak yang paling tertinggi. Pelajar bisa melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis, seperti itu. Selanjutnya ada poin yang ketiga, dalam pengaturan waktu latihan. Pengaturan waktu berkaitan dengan berapa lama siswa akan melakukan tugas belajar gerak. Waktu pula yang akan menentukan seberapa produktif lingkungan pengajar. Waktu pun perlu diperhatikan, dan karena akan menjadi satu waktu yang tersedia, waktu yang dialokasi, dan ada waktu aktif belajar. Selain itu, perlu pula diperhatikan jadi respon tugas belajar gerak, yaitu jadi saat guru memberikan tugas gerak dengan waktu siswa memulai gerak, dan akhir tugas gerak yang dimiliki siswa, seperti itu. Yang poin keempat ada pengaturan lingkungan belajar. Dalam penggunaan dan pengaturan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan yang didasarkan atas pertimbangan baik yang terkait dengan pengembangan anak secara optimal maupun yang terkait dengan luasnya ruangan yang tersedia. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermainan anak. Yang pertama ada tingkat perkembangan anak. Ada di tingkat perkembangan anak adalah pengaturan lingkungan belajar dan bermain perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam segi perkembangan kognitif, motorik, bahasa, maupun psikologis. Yang kedua ada stimulasi perkembangan anak. Yang ketiga ada menghindarkan anak cedera, menghindari anak cedera. Yang keempat ada informasi. Yang kelima ada kegiatan yang harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Metode yang poin terakhir ada metode belajar. Faktor belajar gerak. Dalam hal ini faktor mempengaruhi proses belajar dan tujuan. Ada beberapa faktor dalam metode belajar. Yang pertama faktor kecerdasan, kedua faktor belajar, ketiga faktor sikap, keempat faktor kegiatan, kelima faktor emosi dan sosial, yang keenam ada faktor lingkungan, dan yang ketujuh ada faktor guru, seperti itu. Dalam fase ini ada prinsip praktik belajar penjas. Agar peningkatan penguasaan keterampilan gerak dicapai secara optimal, perlu dilakukan pengaturan kondisi praktik yang baik melalui pemberian instruksi yang tepat. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengaturan. Ada prinsip pengaturan giliran, prinsip beban belajar meningkat, prinsip kondisi praktik bervariasi, dan prinsip pemberian motivasi dan penyemangat. Mungkin sekian pemaparan dari materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.